Engkau yang setiap hari bersama beliau, engkau yang selalu bersama beliau, pasti lebih tahu apa amalan-amalan Nabi SAW. Oleh karena itu putrimu Aisyah radhiyallahu anha, tolong beritahu kepadaku apa amal Rasulullah SAW yang aku belum mengerjakannya. Begitu hebatnya Abu Bakar As-Siddiq ingin meneladani dan mencontoh Rasulullah SAW. Padahal Abu Bakar ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan, seandainya dibandingkan iman kamu dengan iman seluruh manusia yang ada di bumi, maka masih separuh daripada iman Abu Bakar As-Siddiq. Sampai seperti itu hebatnya iman Abu Bakar. Bahkan setelah itu pun Abu Bakar masih bertanya, apa amal yang dikerjakan Rasulullah selama hidup yang aku belum mengerjakannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, wahai ayahku Abu Bakar, suamiku Rasulullah SAW setiap hari pergi ke pasar. Di pasar itu, kata Aisyah, ada seorang Yahudi buta, pengemis. Setiap hari Rasulullah SAW pergi ke pasar untuk memberikan makan si pengemis Yahudi buta itu. Bukan sekadar memberi makan biasa, tetapi Rasulullah SAW setiap hari ke pasar memberi makan dan sekaligus menyulangkan makanan itu ke mulut si Yahudi buta itu. Yang si Yahudi ini setiap kali diberi makan dan disulangkan oleh Rasulullah SAW, dia selalu menghina, karena dia tidak tahu siapa yang diberinya makan, yang memberinya makan. Setiap kali disulangi dia hina Rasulullah. Dia hina Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad pendusta. Dia tidak tahu bahwa yang sedang mendulangi makan itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya kebiasaan Rasulullah ini pun kemudian diikuti oleh Abu Bakar. Mulailah Abu Bakar datang ke pasar dan mencari di mana si Yahudi buta itu. Kemudian dia beri makan, dia sulangi sebagaimana Rasulullah menyulanginya. Tetapi yang terjadi, saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika sulangan itu sudah masuk ke mulut si Yahudi buta ini, si Yahudi seperti biasa menghina Rasulullah SAW. Tahukah engkau bahwa Muhammad itu orang gila? Tahukah engkau Muhammad itu pendusta, tukang sihir? Macamlah hinaan yang dia lemparkan kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya emosi Abu Bakar yang awalnya dia lembut menyulangkan makan ke mulut si Yahudi buta itu, akhirnya dia emosi dan sulangan itu pun semakin lama semakin kasar. Si Yahudi kemudian tahu dan merasa, siapa kau? Kau bukan orang yang selama ini menyulangi aku makan. Karena orang yang menyulangi aku makan selama ini, dia lembut, dia ramah, dia baik. Walaupun aku tidak mengenalnya, tapi dia adalah orang yang baik. Dia tidak pernah kasar seperti engkau menyulangi aku makan pada hari ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai saudara Yahudi, tidak tahukah kau bahwa yang selama ini menyulangimu itu siapa? Tidak, aku tidak kenal. Aku tidak tahu dan dia tidak pernah memberitahu bahwa dirinya siapa. Tapi yang aku tahu adalah dia orang yang baik, orang yang lembut, orang yang peduli kepada orang lain. Tidak ada orang di Madinah ini yang peduli kepada aku Yahudi buta kecuali dia satu orang. Ketahuilah bahwa saudaraku Yahudi buta, bahwa yang selama ini menyulangimu makan, yang selama ini mendatangimu, menziarahi kau dan kemudian memberikan engkau makan dan menyulangi engkau setiap hari, dialah Muhammad SAW yang setiap saat engkau caci, yang setiap hari engkau hinakan. Mendengar itu kemudian si Yahudi menangis. Setelah itu dia pun mengatakan, kalau memang dia benar adalah Muhammad yang selama ini aku caci dan aku hina, maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Yahudi kemudian mengucap syahadat, masuk Islam karena betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah dengan si Yahudi buta ini?
Ibrah pelajarannya adalah betapa dakwah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan selamanya dengan pedang, bukan selamanya dengan tombak, tapi dakwah yang dilakukan Rasulullah untuk menyentuh hati orang adalah sekalipun dengan seorang Yahudi yang menghinanya, tetapi Rasulullah tetap melakukannya dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah. Seandainya engkau bersikap keras, bersikap kasar kepada mereka, orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan lari meninggalkan engkau. Maka para ulama kita sering mengingatkan kepada kita, jangan sampai niat kita baik untuk berdakwah, tapi cara kita yang salah sehingga orang lain tidak mau mendengarkan dakwah dan ikut kepada apa yang kita ajak. Kita baik, yang kita niatkan untuk acara kegiatan yang baik, tapi cara yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik kemudian menyinggung hati orang, akhirnya orang yang seharusnya mau ikut dakwah kita, mau ikut kebaikan kita, akhirnya dia menjauh karena cara kita yang tidak cocok kepada mereka. Apa yang dilakukan Nabi membuktikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qalam, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan kalau orang yang memuji kita mungkin itu pujian yang biasa, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung memujinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak mulia. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus kata Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di awal bulan Rabiul Awal. Insyaallah hari Senin nanti tepat 12 Rabiul Awal kita akan libur nasional untuk merayakan dan memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, nabi yang paling mulia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu yang perlu kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini adalah berbahagia dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya kita bukan sedang berbahagia karena lahirnya Nabi saja, tetapi dengan lahirnya Nabi berubah kehidupan manusia dari alam jahiliyah menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati setiap tahun, kita adakan peringatan Maulid di masjid-masjid, di perwiritan kita. Tujuannya tidak lain adalah mengungkapkan rasa bahagia kita, rasa syukur kita akan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Lahab, paman beliau yang kafir, yang akhirnya mati dalam keadaan kafir, yang juga menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia lihat dari rumah Aminah, istri adiknya Abdullah yang sudah meninggal dunia, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu dia lihat cahaya yang sangat terang di malam hari dari rumah Aminah. Kemudian dia perintahkan budaknya Suwaibah, wahai Suwaibah, budak, coba lihat di rumah Aminah ada apa? Itu istri adikku. Apa yang terjadi di rumahnya? Kenapa bisa terang seperti itu? Berangkat Suwaibah melihat apa yang terjadi di rumah itu, dan betul pada saat itu Suwaibah melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim Aminah. Kemudian dia laporkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, rumah itu menjadi terang benderang karena lahirnya seorang bayi, karena lahirnya seorang anak, dan itu adalah putra Abdullah anak Aminah. Saking bahagianya Abu Lahab mendengar berita bahwa lahirnya putra anak adiknya, kemanakannya ini, saking bahagianya dia mendengar berita lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia katakan, mulai sejak ini Suwaibah, kau bebaskan dari budakku. Merdeka Suwaibah. Dengan kemurahan hati Abu Lahab karena bahagianya dengan lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis Bukhari ditegaskan bahwa Abu Lahab dalam api neraka karena tak beriman, tetapi setiap hari Senin
Allah tangguhkan azab untuk Abu Lahab. Fadilah karena senangnya dia akan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara yang dirahmati Allah, mari tetap kita laksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan Maulid sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kita mau cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu bagaimana hidupnya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana cintanya kepada kita, maka acara-acara Maulid tidak lain adalah bentuk cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan walaupun ada orang yang mengatakan bid'ah, tak ada contoh dari Nabi, tak mau buat Maulid, tak usah. Kalau tak mau buat Maulid, tak usah. Tapi jangan salah-salahkan orang yang buat Maulid. Kita yakin dan percaya bahwa Maulid adalah peringatan hari besar yang kita lakukan dalam bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk dengan harinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari mendengarkan tausiah ustaz-ustaz kita untuk menambah semangat kita untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menuju arah yang lebih baik, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.